لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن ta'ala dan taufiknya, dengan izin Allah dan taufiknya, kita akan membahas apa yang termaktub dan disitir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, lanjutan dari kitab atau lanjutan dari bab Man Ata'a Al-Umara. Maka kita sekarang menuju ke bab berikutnya, yaitu bab qaulillahi ta'ala Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu adalah petikan dari surat An-Nisa ayat ke-60, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 60 sampai 63 dari surat An-Nisa. Kita mempelajari apa yang di kitab Tauhid, sekaligus berkenaan dengan itu kita mempelajari tafsir juga, ilmu tafsir. Kita lebih dulu bacakan ayatnya setelah berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Alam tara, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan alladhina yaz'umun, orang-orang yang menganggap diri mereka amanu, beriman, bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Mereka menganggap diri mereka beriman terhadap apa yang diturunkan pada mereka, pada engkau, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan pada Rasul sebelum kau, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka mengira mereka beriman, atau mereka yaz'umun, yaitu mengklaim diri mereka beriman. Dari sini maksud dari istifham alam tara, tidakkah engkau melihat, maksud darinya adalah untuk takrir dan ta'ajub dari keadaan mereka, yaitu takjub bukan karena kagum, takjub karena mengherankan. Hal ini hal yang mengherankan. Mereka itu mengklaim sesuatu dengan lisan mereka, apa-apa yang tidak ada di kalbu mereka. Mereka mengatakan kami beriman, atau mereka menganggap diri mereka beriman terhadap apa yang turun pada engkau wahai Muhammad. Yang turun pada Nabi SAW adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Kitab was-Sunnah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan atasmu Al-Quran dan Al-Hikmah.
Al-hikmah di sini maknanya adalah sunnah. Ya, kata ahli tafsir, al-hikmah di sini maknanya adalah sunnah. Mereka mengklaim dengan lisan mereka bahwasanya diri mereka beriman kepada Al-Quran dan juga sunnah, namun perbuatan-perbuatan mereka mendustakan perkataan-perkataan mereka. Karena apa? Kata Allah Azza wa Jalla, yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Mereka menginginkan untuk berhukum atau yatahakamu, saling berhukum dengan at-taghut, lawan dari hukum Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah sighah mubalaghah, yaitu frase hiperbola, lafal yang bersifat hiperbola dari kata tughyan. Dan maksud dari ayat ini dalam lafal dan dengan lafal taghut yaitu kullu hukmin khalafa hukm Allah wa rasulih. Taghut adalah di sini pertama kullu hukmin khalafa hukm Allah wa rasulih. Segala macam hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Segala macam hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Dan ini menyelisihi, benar-benar menyelisihi atau menandingi. Menyelisihi di sini memang menyelisihi, bukan karena sesuai dengan kaidah, suatu kaidah fikih atau hal lain, maka ini menyelisihi. Menyelisihi asas dari syariat Allah atau menyelisihi salah satu hukum yang jelas-jelas ta'ummu bihil balwa, yang sangat diketahui oleh semua dari kaum muslimin. Namun yang dipakai justru hukum yang menyelisihinya. Maka ini hukum ini adalah taghut. Misalnya dalam Islam hal ini haram, namun ternyata tanpa ada pembenaran dari syariat kemudian membuat hukum bahwasanya ini adalah halal. Dan ini bisa terjadi pada siapapun, baik dari segi umara maupun dari segi ulama. Baik dari segi umara maupun dari segi ulama. Dari segi umara, pemimpin atau penguasa membuat peraturan-peraturan yang kalau diteliti peraturan ini jelas berseberangan atau menyelisihi hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla terhadap temanya. Ini bisa dilakukan oleh umara, yaitu penguasa, pemilik otoritas. Pemilik otoritas. Dan tanpa pembenaran untuk hal tersebut. Jika memang ada kaidah fiqhiyah atau kaidah diniyah, kaidah Islam yang hukum asalnya memang haram atau hukum asalnya memang wajib, namun dalam konteks tertentu demi maslahat atau menghindari mafsadat atau dengan kaidah lain ternyata dibuat hukum lain, maka ini bukan berarti menyelisihi syariat Allah, karena ada dalil lain atau ada kaidah yang relevan untuk diterapkan oleh hakim atau yang membuat atau yang memproduksi hukum ini. Maka ini ijtihad. Jika salah maka semoga Allah maafkan, jika benar maka mendapatkan 2 pahala. Adapun kalau memang dari asas, dari awalnya memproduksi hukum yang tidak memandang syariat Allah sama sekali, bahkan melawannya atau menyelisihinya, maka ini bisa disebut hukum tersebut, tema tersebut adalah tema taghut, hukum taghut. Ya, sehingga dengan kita membahas ini atau apa yang tadi kita jelaskan menunjukkan bahwasanya platform dalam suatu hukum negara atau daerah itu kalau kita perhatikan umumnya itu sesuai dengan satu prinsip Islam dan kedua sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Umumnya begitu. Sehingga tidak bisa divonis bahwasanya suatu negara itu langsung disebut berhukum dengan taghut secara komplit, tidak. Karena di dalamnya dari banyak undang-undang rata-rata atau keumuman itu sesuai dengan banyak dari maslahat yang diinginkan oleh Islam, kaidah syariah, walaupun mereka tidak mengucapkannya tetapi senafas dalam banyak hal. Maka tidak boleh kita mutlakkan bahwasanya semua itu adalah taghut, dan itu berarti mengucapkan kalimat yang berbahaya kalau seperti itu. Ya begitu. Apalagi ternyata banyak dari undang-undang diambil dari misalnya warisan dari zaman bahla, dari penjajah misalnya,
Kemudian dari penjajah itu mengambil undang-undang dari Perancis. Yang mana undang-undang Perancis itu juga mencuri atau mengambil dari beberapa kitab mazhab Maliki. Yang itu dalam beberapa hukum pidana atau hukum perdata itu juga mengadopsi dari hukum syariat. Walaupun tidak mengklaim itu dari hukum syariat, tapi dalam banyak hal nafasnya serupa. Enggak bisa dibilang sama, tapi serupa. Sehingga di sini kita tidak boleh langsung menghakimi bahwa seluruhnya completely itu adalah taghut atau semisalnya. Melainkan kita harus insaf dan adil. Kita harus insaf dan adil. Tetapi juga tidak menutup mata bahwasanya banyak dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang jauh dari ketakwaan, mereka memproduksi hukum-hukum buatan. Buatan logika, buatan syahwat, buatan hawa nafsu. Itu tidak tertutup. Ada. Maka kita harus balance dengan kenyataan. Dan tidak bisa kita menjilat sana selagi menginjak sini, atau menginjak sana selagi menjilat sini. Melainkan kita katakan apa yang memang itu merupakan keadilan dan kenyataan. Jadi taghut di sini makna pertama kullu hukmin khalafa hukma Allah wa rasulih. Setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, itu pertama. Dan yang kedua bisa juga taghut adalah kullu hakimin yahkumu bighairi ma anzalallahu ala rasulih, yaitu setiap hakim di sini mencakup qadhi, yaitu hakim yang kita kenal di pengadilan, atau bisa juga pembuat keputusan peraturan, itu semua sama disebut juga hakim atau ulil amri. Setiap hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala turunkan pada Rasulnya. Misalnya dalam hukum pidana, misalnya hakim ini kemudian memberikan vonis begini begitu, yang mana dalam Islam vonisnya adalah misalnya rajam atau lainnya yang memang sudah ditentukan dalam Islam. Namun hakim ini memilih vonis yang sesuai dengan uruf atau sesuai dengan logikanya dan semisalnya. Maka ini berarti hakim ini telah berhukum dengan hukum taghut, atau hakim ini juga disebut taghut juga. Ya, begitu. Atau membuat keputusan-keputusan yang jelas menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla. Namun sebagian dari hakim dalam hal ini, banyak dari mereka itu juga jahil, atau juga ada di antara mereka pura-pura jahil. Maka yang seperti ini dihukumi berbeda. Ya, semoga Allah Ta'ala maafkan dan berhidayah. Namun kita di sini dalam rangka mencerdaskan banyak orang akan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian taghut dari segi umum, makna umum, Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah memberikan garis dan batasannya. Taghut secara makna umum yaitu kullu ma tajawaza al-'abdu bihi haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Kullu ma tajawaza al-'abdu bihi min kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Apa artinya? Segala yang dilampaui batasannya oleh hamba, segala yang dilampaui batasannya oleh hamba, segala yang dilampaui batasannya oleh hamba dari apa? Dari ma'bud yang disembah, atau matbu' yang diikuti, atau muta' yang ditaati. Jadi segala yang batasannya telah dilewati oleh hamba, baik dari segi ibadah, yaitu penghambaan diri, atau dua dari segi ittiba' atau taba', yaitu sikap mengikuti atau following, ya, atau dari segi muta' atau ta'ah, dari segi obey, yaitu dari segi ketaatan. Maka kalau misalnya menyembah, merendahkan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka ini perbuatan taghut. Menyembah selain Allah, maka ini jelas perbuatan taghut. Ya. Menyembah patung misalnya, maka ini termasuk perbuatan taghut. Dan orang ini juga dimutlakkan padanya orang yang disebut taghut juga, karena taghut itu bisa fi'il, bisa untuk fa'il. Taghut itu taghut itu bahkan bisa untuk maf'ul, bisa untuk fi'il, bisa untuk fa'il. Taghut itu bisa untuk objeknya, bisa untuk perbuatannya, bisa juga untuk apa? Untuk pelakunya. Taghut itu bisa untuk objeknya, bisa untuk pelakunya, perbuatannya, bisa juga untuk pelakunya.
Maka di sini disembah, misalnya ada seseorang yang dia ridha disembah, ridha orang-orang sujud padanya, bahkan dia menyuruhnya, memerintahkannya supaya dapat berkah, maka ini taghut. Nah, taghut di sini dengan peristiwa mengerikan ini yaitu syirik dengan menyembah, dengan penyembahan kepada selain Allah, dan orang ini masih hidup, dia berkenan disembah. Orang-orang pada datang kepadanya dan memberikan dia harta dan uang, kemudian orang-orang sujud padanya dan orang-orang berharap padanya, bahkan berdoa padanya. Maka ini jelas syirik akbar. Dan kemudian apa yang disebut taghut pada kasus ini? Yang untuk disebut taghutnya, untuk maf'ulnya yaitu yang disembah. Karena ridha, maka orang ini disembah, ini taghut orang ini. Untuk fi'ilnya juga yaitu sujud kepada selain Allah, kemudian bertawakal kepada selain Allah, kemudian berhadap kepada selain Allah Ta'ala, maka ini juga taghut dari segi apa? Perbuatan, fi'il. Dan juga dari segi fa'il, yang melakukan ini adalah taghut juga, pelaku taghut. Maka disebut juga taghut juga. Ya, sebagaimana tadi, hakim yang jelas-jelas berhukum dengan hukum yang berlawanan dengan hukum Allah, maka hakim ini juga dimutlakan taghut, dia fa'il, pelaku. Dan hukum yang diadopsi adalah hukum taghut juga. Dan itu adalah perbuatan, maf'ul, fi'il. Taib, jadi tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, segala yang dilampaui batasannya dari segi peribadatan, yaitu ma'bud, orang ini disembah misalnya, maka ini orang ini taghut, dan perbuatan penyembahan terhadapnya taghut, dan juga orang yang menyembahnya juga dimutlakkan padanya taghut. Kemudian yang kedua matbu' dari segi taba', dari segi mengikuti, following dan semisalnya. Mengikuti, baik mengikuti person atau mengikuti hukum yang ternyata itu menyelisihi dan melampaui syariat Allah Azza wa Jalla, maka pengikutan ini juga bisa disebut taghut. Lebih mengikuti artis misalnya dibandingkan dengan mengikuti Nabi SAW, maka ini secara umum masuk dalam makna taghut. Ya. Dan kalau kita lihat namanya mengikuti, orang-orang berilmu kadang-kadang diikuti, dan orang-orang yang dianggap berilmu ini ternyata mereka menyesatkan. Yang Ibnu Qayyim rahimahullah dalam konteks lain beliau menyebut bahwasanya ahlul bid'ah dan orang-orang yang dianggap berilmu namun mengajarkan kesesatan, mereka itu adalah quta'ut tariq. Mereka itu adalah quta'ut tariq. Quta'ut tariq yaitu penyamun, orang yang memotong jalan orang lain, orang yang menjadi begal. Jadi dikiaskan dengan yang seperti itu, begal, penyamun dan semisalnya. Bagaimana? Begini, banyak dari kaum muslimin mereka pengen ke agama, mereka pengen ibadah, mereka pengen dapat kekhusyuan, mereka pengen bertawakal dan mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika mereka itu punya semangat spiritual untuk ibadah, untuk dekat sama Allah, para penyamun dan ahli begal keagamaan ini kemudian memerintahkan, ayo dekat kepada kami, ikut kelompok kami. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan kesyirikan, yang diajarkan kebid'ahan, yang diajarkan malah kemunafikan, bukan ilmu yang benar. Ketika menyitir ayat untuk kepentingan golongannya pribadi, golongannya semata. Dan juga begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Maka ini para quta'ut tariq, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Penyamun. Orang-orang pengen mau benar, malah kemudian dia menawarkan sesuatu yang menyesatkan dan makin menyesatkan mereka. Ibaratnya kalau di sawah, kita tahu sengkedan atau semisalnya, petak-petak sawah, untuk mengalirkan air kan biasanya ada lubang-lubang antar petak sawah. Lah ini ditutup, disumbat. Penyumbat ini, batu yang menyumbat ini ibaratnya ulama-ulama ahli bid'ah. Mereka yang menyumbat orang-orang dari kebaikan, sehingga berkumpullah air tersebut di sekitaran batu itu, sebagaimana berkumpulnya jemaahnya di sekitaran ulama ahli bid'ah ini. Ya. Dan betapa banyaknya ulama atau orang berilmu atau dianggap berilmu yang tujuannya itu untuk mendapatkan banyak follower supaya dikenal orang. Yang ternyata itu syahwat khafiyah, yaitu syahwat yang terselubung, yaitu cinta popularitas, hubbus syuhrah, dan juga untuk mendapatkan uang. Karena enak jadi ustaz itu enak. Dia dapat uang besar,
dan tanpa dipotong pajak. Ajib, itu jadi ustaz enak. Kalau antum mau jadi kaya jadi ustaz. Tapi kalau antum mau jadi miskin jadi ustaz juga. Begitu. Ya, tanpa dipotong pajak. Kekayaannya tidak terdeteksi di NPWP, ya enggak? Enggak terdeteksi enggak? Coba antum daftar NPWP. Ditanya berapa gaji antum, berapa penghasilan sebulan, apa namanya, pekerjaan apa? Guru. Sebulan berapa gajinya? 20 juta. Kaget. Petugas SPP kaget. Guru 20 juta. Ajib ya, kaget ya. Guru 20 juta. Karena kalau di barat atau di Malaysia guru itu bisa lebih dari itu. Tapi di Indonesia guru 20 juta itu sesuatu yang seolah-olah kayak aib atau musibah atau bentar lagi kiamat ya, guru kok 20 juta gitu. Pengusaha iyalah bisa 20 juta lebih. Guru 20 juta. Enggak, 20 juta itu pun saya udah nurunin Pak, sebenarnya 30 juta. Astagfirullah, masa kok bisa gitu? Guru apa Bapak nih gitu kan? Ya, guru ngaji, tambah pening lagi itu ya. Karena pikirannya ngaji apa? Paling Iqra gitu kan. Ya, ternyata sekarang, apalagi sekarang, untuk masalah fitnah dunia mudah sekali untuk hal itu. Maka ketika melihat hal ini dan kita lihat di lapangan, banyak dari penuntut ilmu kecil yang berbondong-bondong pengen mendaftarkan di masyarakat untuk menjadi ustadz mereka. Dan ternyata tidak belajar sungguh-sungguh. Kalaupun sungguh-sungguh itu hanya demi merengkuh jemaah. Dan pikirannya hanya untuk apa? Supaya dapat follower, supaya ini dan seterusnya dari keduniaan. Bukan untuk menambah iman dan amal saleh, tapi untuk keduniaan, na'udzubillah. Makanya seperti ini potensi untuk mencari taba' atau mencari tabi'in, yaitu para fans, para follower, itu lebih berpotensi lebih besar. Dan ini berbahaya bagi dakwah maupun bagi dirinya. Nah, kalau dilihat banyak dari orang yang betul-betul mengikuti umara maupun ulama yang mereka cinta dunia, ya, maka biasanya kita akan lihat taklid buta yang luar biasa. Dan seolah-olah ustaz atau alim yang mereka ikuti itu maksum, enggak akan pernah salah. Kalau misalnya melakukan sesuatu yang buruk atau menceritakan suatu khurafat atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat Allah Azza wa Jalla, dan itu tampak sekali dan terang-terangan, kemudian kita komentari ini kan tidak sesuai dengan syariat Allah. Mereka para fans akan mengatakan makomnya beda bro, antum nggak ngerti gitu, antum masih syariat, belum sampai tarekat, apalagi hakikat ma'rifat. Ya begitu. Itu defense-nya seperti itu. Yang mendefend, yang membela pun nggak ngerti apa-apa sebenarnya, yang diomongin pun nggak ngerti. Tapi udah dimindsetkan agar bahwasanya guru ini maksum, enggak pernah terjadi kesalahan padanya, dan kalaupun salah maka pasti kita yang tidak paham gitu loh. Padahal jelas-jelas Nabi berkata begini, dia ulama ini berkata sebaliknya, dan tetap didefend dan dibela oleh para tabi'innya. Maka ini kan mujawazatul had, berlebihan dalam segi mengikuti, sampai yang batil pun jelas-jelas batil dibela. Sekarang kalau ada kiai saweran, dangdutan, koploan di pentas, saweran gitu loh. Nah terus kemudian kita bilang ini kan nggak boleh, dan nggak ada dalilnya membolehkan hal ini kan malah justru menjadi contoh buruk. Terus ada yang membela, udahlah lakum dinukum waliyadin, lah disuruh diri agama kita sendiri, beda makom. Kalau yang itu memang ada masalah, pasti ada dalilnya, dia tahu, lebih tahu daripada antum. Emang antum udah ngaji apa, nahwu sorof lancar nggak? Nah udah mulai tuh keluar jurus-jurusnya tuh. Wahai kaum menyelisih kitab dan sunnah, kita tanggapin ini tidak sesuai dalil, kita langsung ditanya-tanya tentang nahwu sorof yang nggak nyambung, ya. Nah dari ittiba atau mengikuti seperti ini menyelisihi dan melampaui batas, ini juga bisa disebut sebagai taghut. Makanya majelis yang mengajarkan kaum muslimin untuk berfanatik pada person tertentu selain Nabi Muhammad SAW, maka dikhawatirkan ini mujawazul had dan masuk ke dalam bab taghut. Kemudian dari segi ketaatan, baik ketaatan kepada umara atau kepada ulama, tapi ketaatan ini dalam rangka menyelisihi hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, ketaatan dalam rangka menyelisihi hukum Allah Azza wa Jalla, dan jelas-jelas hal tersebut menyelisihi, dia tetap taat. Lebih mempertimbangkan gak enakan sama ini dibandingkan pada Allah dan Rasulnya, dibandingkan pada Allah Azza wa Jalla. Maka semua ini khawatirnya masuk ke dalam atau bisa masuk ke dalam taghut.
Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa qad umiru ay yakfuru bih, dan mereka telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kufur terhadap taghut, tidak ikut-ikutan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan sejauh-jauh kesesatan. Adakah syaitan itu menginginkan seseorang itu dapat hidayah? Enggak ada. Enggak ada syaitan itu ingin. Syaitan bilang, kata pocongnya bilang, saya tuh datang supaya kalian dapat hidayah taufik. Enggak ada kayak gitu. Syaitan tuh semua pengennya manusia itu dolal, atau enggak bisa semuanya, tapi yang apa? Yang ikhlas, yang tidak ikhlas itu bisa dipermainkan oleh syaitan. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, yaitu syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan kesesatan semakin jauh maka semakin disukai oleh syaitan. Terutama kesesatan syirik. Itu disukai oleh syaitan. Dhalal yaitu lawan dari hidayah. Dhalal lawan dari huda. Ya. Yaitu tidak dapat petunjuk, jauh dari petunjuk, jauh dari taufik dari Allah Azza wa Jalla, jauh. Dan itulah karakter syaitan. Dan syaitan tidak hanya menginginkan dhalal belaka selesai, tetapi dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Pengennya dijauhin tuh manusia. Makanya diawali manusia itu jauh dari Allah Azza wa Jalla, jauh dari zikir terlebih dahulu. Jauh dari Al-Qur'an itu dulu. Jauh dari zikir, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu. Orang kalau dekat sama amal tapi jauh dari ilmu, suka syaitan itu karena bakal berbuat bid'ah dia. Orang kalau misalnya dekat sama amal tapi jauh dari ilmu, syaitan suka. Karena apa? Orang ini akan merasa beramal padahal tidak sah amalnya. Tidak benar amalnya karena enggak punya ilmu, jauh dari ilmu. Syaitan suka dipermainkan sama syaitan. Dipermainkan sama syaitan. Jauh dari zikir, jauh dari ilmu. Nah ini syaitan suka. Jauh dari Al-Qur'an, syaitan suka. Karena ketika pondasinya itu sudah diruntuhkan, maka cabang-cabangnya itu rusak, jelek. Begitu. Maka orang kalau misalnya dia memang misal rajin zikir, alhamdulillah, tapi ke majelis ilmu paling enggak mau. Nah, ini orang ini suka oleh syaitan. Boleh jadi zikir yang dia amalkan pun belum tentu benar gitu loh. Belum tentu benar. Dan lebih disukai lagi oleh syaitan jika zikir itu bid'ah dan pelakunya itu merasa bahwasanya zikir ini sunnah. Ini lebih senang lagi syaitan. Karena untuk dekat dari hidayah itu lebih susah lagi nih orang ini. Karena kan udah merasa saya benar. Zikir yang saya wiridin ini zikir yang benar. Ya sambil kayak gini ngangguk-ngangguk gitu. Ya. Sambil ngangguk-ngangguk, sambil meremlek atau gimana? Atau hu udah makamnya hu. Ya, domir aja huwa huma hum kok dia hu gitu. Ya. Nah, jadi syaitan suka dengan yang seperti itu. Wa yuridu syaitan ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Seseorang itu ketika dia mendapatkan ujian, musibah atau kenikmatan, syaitan itu enggak mau hilang dari andil terhadap kesesatan mereka. Orang ketika dapat nikmat itu kan mudah jauh dari Allah Azza wa Jalla, mudah lupa sama Allah Azza wa Jalla. Maka syaitan akan menghembuskan bisikan-bisikan supaya berfoya-foya, menikmati, terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sehingga itu istidraj. Maka khalas lupa sama Allah Azza wa Jalla. Itu lebih potensial. Nah, orang yang kena musibah yang sebenarnya fitrahnya tuh pengen kembali ke Allah, itu juga syaitan suka untuk apa? Menyesatkan mereka. Banyak orang lagi sedih, Masya Allah ada bermusibah, lagi sedih, terus pengen dekat ke Allah. Akhirnya syaitan bisikin, kamu ke kuburan keramat itu aja, mujarab loh. Ya. Mujarab loh doa di sana. Buktinya imam ini waktu itu minta di kuburan itu langsung dijawab gitu loh. Ini salah dan ini kesesatan karena agama ini bukan dengan tajribah, bukan dengan eksperimen. Agama ini dengan dalil, dengan wahyu, dengan nas, dengan bukti, dengan bayyinah. Kalau agama dengan eksperimen ya repot. Nanti ada orang misalnya dia lagi susah, kemudian tiba-tiba dia kecebur got dan kemudian lagi kan orang lagi bingung gitu kan, jalan kan enggak ngerti jalan, mata kosong, pandangan mata kosong, tiba-tiba kepleset kecebur got.
Pas kecebur got gitu, terus dia langsung bilang, ya Allah, mudah-mudahan mati ini orang yang menzalimi saya. Misalnya gitu. Tiba-tiba beneran mati. Terus dia bilang, mujarab loh. Kita kalau lagi kesusahan, kecemplung got, terus doa. Itu insya Allah mujarab. Karena saya pernah melakukan itu. Tuh. Agama nggak bisa kayak gini. Nggak bisa. Jadi pengalaman orang sehingga ada syariat baru, ada kriteria baru dalam dimudahkannya untuk doa, itu nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Begitu juga dengan beberapa orang yang mana mereka itu ke kuburan keramat, ya kuburan keramat, ya ada lagi galau, lagi sulit, kemudian ada ujian atau mungkin mau lulus kuliah dan seterusnya, atau mau nikah dan seterusnya, tapi kok nggak sampai-sampai, akhirnya datang ke kuburan keramat dengan khusyuk seperti orang-orang, ya, ke kuburan Mbah Fulan, ya. Terus dia minta bertawasul di situ, entah gimana caranya, mungkin ke Allah, mungkin misalnya, ya Allah, tapi di kuburan doanya. Terus balik, ternyata didapati jodoh sudah hadir. Ya, misalnya ya. Terus cerita ke orang-orang, ini saya karena doa di makam Mbah Fulan. Orang-orang pada percaya, ya udah. Akhirnya ikutan. Nah, tuh. Orang lagi ketimpa musibah aja, setan tuh pengen punya kontribusi untuk menjauhkan dia dari agama Allah. Itu yang lagi kena musibah tuh. Betapa banyaknya orang yang lagi sedih, itu pelampiasan di apa? Di lagu. Iya enggak? Itu dari setan. Lagi sedih, lagi apa? Ketembang kenangan. 90-an, ya. Karaokean sendirian sambil menitikkan air mata, terjatuh ke bumi. Masya Allah. Ya. Terus sampai ke jenggot-jenggotnya air mata karena mengenang apa? Mengenang, wah ini adalah momentum emas di masa 90-an dulu saya, syaitan yang mempermainkan dia gitu loh. Ya, tembang kenangan. Jadi tambah sedih enggak? Ya tambah sedih. Tambah sedih. Ini orang lagi sulit aja, syaitan itu pengen ngeprank dia gitu loh. Ya, jadi nggak berhenti syaitan ini, ya, begitu. Maka baik ketika lagi kena musibah, lagi kesulitan, atau lagi dapat kemudahan, semua itu harus disikapi dengan ilmu, Ya, sebagaimana udah pernah saya beritahukan atau di tempat lain, bahwa musibah, ujian di dunia ini itu bukan masalah, itu adalah apa? Keniscayaan. Kalau antum nggak mau dapat ujian di dunia ini, nggak usah hidup, mati aja. Tapi insya Allah ujiannya lebih besar nanti di akhirat. Ya. Nah di sini di dunia ujian itu bukan suatu hal yang aneh. Kenapa kok ada ujian di dunia? Lah ya iyalah. Selalu binatang aja diuji kok, gitu loh. Apa ya antum? Maka bukan masalah ujian itu ada. Tapi masalahnya apa? Kita punya ilmu atau tidak dalam menyikapi ujian ini. Itu masalahnya. Punya bekal atau enggak? Bukan masalah antum naik angkot atau naik kereta atau naik apa. Masalahnya antum ngerti nggak trayeknya apa? Antum ngerti nggak nih mau kemana? Antum punya bekal apa enggak? Gitu loh. Kan naik kereta tinggal naik mobil tinggal naik. Yang driving bukan antum, masinisnya bukan antum. Ikut aja. Cuman masalahnya antum tahu nggak nih kemana? Antum punya bekal nggak buat nanti kalau lapar apa-apa? Gitu kan? Ya seperti itu. Nah, kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan jika dikatakan kepada mereka, ta'alau, come here, ta'alau, mari ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Ayo ta'alau, ini berarti kan ta'alau ini kan seruan. Qul ta'alau atlu ma harrama 'alaikum rabbukum. Qul ta'alau atlu, ta'alau, mari ayo sini. Mengajak di sini kan menyeru bukan untuk semata-mata lihat saya, bukan, melainkan ini ilmu. Dengerin, amalkan. Wa idza qila lahum ta'alu, kemarilah menuju ke apa yang Allah Taala turunkan dan menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata orang munafik? Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apa sikap orang munafik? Engkau melihat orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa. Mereka itu berusaha untuk menghalangi dengan keras darimu.
Jadi orang munafik itu ketika ada ayat, ada hadis, itu mereka nggak ikut, nggak mau. Ya. Jadi diajak untuk mengikuti dalil, diajak untuk mengikuti Al-Quran, diajak untuk mengikuti As-Sunnah, menolak. Ya, nggak usah pakai itu deh, gitu. Nggak usah pakai ayat-ayat itulah, gitulah. Ya, mereka sangat benci dengan ayat Allah sebenarnya. Karena banyak dari ayat Allah itu membuka kedok mereka dan mengoreksi kesalahan mereka. Ya, jadi yasudduna anka sududa, yaitu yu'riduna anka i'rada. Mereka berpaling darimu. Antum ngajak ke, ayo kita ke Al-Quran Sunnah. Yalah, Al-Quran Sunnah. Ya itu kayak gitu, ngecengin dan merendahkan. Zaman sekarang tuh malah banyak kayak gitu, Masya Allah. Bahkan yang kayak gitu itu penuntut ilmu loh. Ya. Ayo kita kembali ke Al-Quran Sunnah. Beberapa penuntut ilmu bilang, lah, Al-Quran Sunnah gayaan gitu. Itu ada kayak gitu. Ya. Dan ajaibnya mereka banyak yang dekat dengan Ahlus Sunnah, penuntut ilmu ini. Ketika kita memproklamirkan slogan, mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, itu dicengin kita. Al-Quran Sunnah, kayak paham aja Al-Quran gitu kan. Kayak paham aja Sunnah, jangan merasa paling sok lah, jangan merasa paling nyunah lah gitu. Padahal itu slogannya Masya Allah. Cuman sebagian dari orang ini kok seperti ada kemunafikan pada dirinya. Seolah-olah itu kok dengar kembali ke Al-Quran Sunnah, itu kayak kepanasan sendiri. Syaitan aja belum tentu kayak gitu loh. Syaitan aja belum tentu kayak gitu. Tapi ini kok laganya seperti ifrit gitu loh. Ya, ketika mendengar slogan itu, kesal sendiri gitu. Kenapa? Ya kan? Ada apa dengan hatinya? Nah di sini orang-orang munafik, mereka itu mengklaim atau menyangka diri mereka beriman. Itu satu. Dan juga kenyataannya kalimat atau sikap menyelisihi atau berpaling dari Al-Quran Sunnah, itu tidak keluar sikap itu kecuali dari orang munafik sebenarnya. Imma dari orang munafik, imma orang jahil. Ya. Tapi ketika kita katakan Allah Ta'ala berfirman begini. Kalau orang jahil biasanya manut. Oh iya. Oh iya itu kata Allah ya. Tapi kalau orang munafik enggak. Sebentar, itu biasa munafiknya ini ada kepandaian lisan. Ya. Itu mungkin tafsirannya kita perlu tafsirin lagi ya. Ayat itu memang ada, cuman coba kita tafsirin. Tafsirin. Ditafsirin oleh orang munafik sesuai dengan kepentingan syahwat mereka. Karena memang saat ini mereka tidak mengimani, tapi juga tidak mau menzohirkan bahwa diri mereka itu menentang Al-Quran gitu loh. Orang munafik. Ya, terutama orang-orang liberal, pluralis. Nah itu, kemunafikan banyak pada mereka. Sekuler, ya, dan semisalnya. Dan kemudian Ra'aital munafiqin, engkau melihat orang-orang munafik, menunjukkan orang munafik biasanya punya sikap yang antum bisa melihat gitu loh. Wahai orang beriman. Dan ketika seseorang itu mendalami Al-Quran dan Hadis, apalagi semakin dewasa dalam berdakwah dan dalam mengarungi ilmu dan amal, itu makin kelihatan kok orang-orang tuh kayak yang munafik tuh kayak siapa, kelihatan banget gitu loh. Gelagatnya itu kelihatan. Yang anti dengan Al-Quran, anti dengan Sunnah itu kelihatan banget. Hanya dengan satu kalimat diucapkan, ini menunjukkan ini orang ini ada sesuatu. Ini orang ini bermasalah. Kelihatan. Ya. Karena firasahnya orang beriman itu bisa tepat. Apalagi orang beriman ini jauh dari maksiat dan dekat dengan taat. Maka itu firasatnya itu kuat biasanya. Tentang sebagian orang berkaitan dengan agamanya. Ya, gitu. Kita aja Pak, Muslim biasa awam kayak kita aja, ngelihat orang yang hari Ahad jalan dengan dandanan, kita tahu nih Kristen. Nah ya, ada nggak firasatnya orang Kristen nih? Nasrani nih kayaknya. Dari mana coba? Apakah ngeliat KTP dia? Enggak. Tapi ada firasat kita ini bukan orang Muslim. Kelihatan enggak beda ini. Wajahnya nggak pernah butuh, walaupun bedakan, pakai bedak banyak, tapi nggak pernah butuh nih orang. Walaupun lebih putih dari kita, bahkan kitanya lah yang kelihatan hitam, dia kelihatan putih, tapi tetap ini nggak pernah butuh ini orang nih.
Ada beberapa orang yang memang nggak pernah wudu, kelihatan dari apa? Nggak raut, nggak cahaya mukanya nggak ada, walaupun pakai bedak. Tapi ternyata ada simbol agama di sini. Oh iya jelas pantesan. Ya, beda-beda ikhwan. Bahkan jangankan orang non muslim, sesama muslim aja. Antum datangi tukang bengkel, bang ini ngeliat wajahnya, nggak pernah wudu nih orang nih. Kayaknya wudu pakai oli, kayaknya nggak pernah wudu nih. Bang sholat bang, ya gampang pak. Nanti insya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Ayo bang udah asar bang, kita sholat dulu. Nitip aja lah bang, katanya nitip aja. Ya, nggak pernah wudu. Padahal dia muslim, kita tuh dia muslim. Iya, karena ada teman anak pernah nitip sholat sama anak. Iya, anak lewat gitu kan, teman anak dia preman. Ya nitip. Ya, anak aja kayak deket itu, masjid deket, tinggal ngesot aja bisa gitu. Tapi dia bilang nitip aja dah gitu. Ya salam nitip, masya Allah. Nah, jadi akadnya wadiah dong berarti. Iya. Ya seperti itu. Jadi rautnya kelihatan, cahaya wajahnya itu kelihatan. Kadang-kadang nggak selalu ya. Kadang-kadang kita malah justru kadang-kadang malah meleset. Jadinya suudzon ya. Tapi sering kali ra'aital munafiqin, engkau bisa melihat gelagat orang munafik itu. Bisa kelihatan. Ra'aita berarti engkau melihat tuh gelagatnya mereka. Ya sudduna anka sududa. Ya mereka apa? Menyimpang. Mereka berusaha menghalang-halangi dari kebenaran. Itu kayak gitu orang-orang munafik. Ya. Orang-orang yang menutupi kebenaran, memframing sesuatu. Antum tahu itu. Oh, gelagatnya kayak gini. Antum ingatkan kemudian, ittaqillah, hati-hatilah. Ini makar, ini enggak benar seperti ini. Maka orang-orang munafik itu apa? Melawan. Enggak mau dikasih ayat itu enggak mempan. Enggak mempan dikasih ayat. Setan aja dikasih ayat kabur dia. Ini dikasih ayat ngelawan. Masya Allah ya. Taib, kemudian fakaifa idza asabathum musibah? Bagaimana jika mereka itu tertimpa musibah bima qaddamat aydihim, dengan sebab ulah tangan mereka. Jadi orang-orang munafik ini pada waktunya itu akan terkena getah dari ulah lisan dan perbuatan mereka. Akan kena getahnya. Yakin deh pasti ada kena getahnya. Pasti ada masa-masanya mereka itu kegap ya. Atau mereka itu terpojokkan ya, atau terketahui salah. Maka mereka tiba-tiba jauh yahlifuna billah, mereka kemudian datang kepada engkau wahai Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, mereka datang kepada engkau sambil bersumpah dengan nama Allah, pakai nama Allah. Pas sudah gini pakai nama Allah nih. Ya. Apa kata mereka? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami cuman pengen tujuan kami cuman pengen berbuat baik dan juga mentaufik, yaitu menggabungkan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Ini persis dengan kelakuan orang liberal. Orang liberal itu kalau udah ke pojok terpojok itu mereka pengen, kami itu cuma pengen berbuat ihsan, islah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau kita bilang jangan ngerusak di muka bumi, wahai orang munafik, wahai orang liberal, maka mereka bilang kami kan memperbaiki, itu klaim mereka. Kami itu cuma pengen, ya demi Allah kami cuma pengen berbuat baik, memperbaiki wa taufiq, dan menggabungkan, menyelaraskan antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Kayak sekarang sebagian dari aliran Nusantara tuh kayak gitu. Aliran Nusantara pengen kayak gitu. Ihsan dan taufiq. Ihsan di sini artinya apa? Pengen berbuat baik. Taufiq yaitu meleburkan semuanya jadi satu, gitu loh. Dipadukan Islam dan sinkritisme, Islam dan khurafat dipadukan, itu taufik namanya. Taufik itu kadang-kadang artinya adalah berupa yaitu penyetujuan dari Allah Azza wa Jalla, itu maknanya hidayah taufik. Tapi taufik yang ini bukan hidayah. Taufik di sini artinya adalah apa ya? Peleburan, penggabungan gitu ya, taufik. Menjama', mengumpulkan semuanya. Itu yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Nah, itu ketika mereka kena musibah tuh kayak gitu, mereka beralasan dengan lidah mereka kemudian menyebutkan alasan-alasan yang seolah-olah itu syar'i. Nah, musibah yang menimpa orang-orang munafik itu bisa musibah syar'iyah, bisa musibah dunyawiyah. Ya, bisa musibah syar'iyah, bisa musibah dunyawiyah. Ya, musibah syar'iyah ya
yaitu musibah, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya mengupas dan menampakkan kebobrokan mereka, itu musibah syar'iyah. Ya, bagi mereka itu musibah. Ketika terkuak kebobrokan mereka dan kemunafikan mereka, maka itu akan menjadi musibah buat mereka. Begitu. Beda dengan pendosa yang mau taubat jemaah. Atau orang munafik yang tadi munafik tapi mau taubat. Justru musibah syar'iyah yang menimpa mereka, yaitu terbongkarnya aib, kemudian terkuaknya kesalahan-kesalahan mereka, atau akidah mereka, atau perbuatan mereka. Orang yang pengen taubat itu malah justru pembongkaran dan musibah syar'iyah, makalah keberkahan tersendiri. Iya, keberkahan tersendiri. Karena apa? Dengan teguran itu dia mau taubat. Tapi lihat orang-orang munafik ini, dibongkar sama Allah, ditegur sama Allah, bukannya taubat malah cari alasan lagi. Maka ini musibah, kemudian musibah berikutnya. Juga ada musibah yang kedua, musibah dunyawiyah. Musibah dunyawiyah, yaitu kefakiran, ya, dana macet. Nah, itu tuh musibah dunyawiyah, dana macet tuh. Enggak ada lagi dari foundation yang selama ini memfeeding dan membayar mereka, itu udah kering kucurannya. Nah, ini musibah di duniawiyah. Orang-orang munafik ketika musibah duniawi itu udah enggak ada lagi, musibah duniawi itu sudah terjadi pada mereka dan mereka enggak dapat kucuran dana lagi, mereka akan kemudian mendekati orang-orang Islam. Ya, ketika orang-orang Islam lagi kuat, mereka akan deketin orang Islam. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum." Kalau misalnya ada kemenangan yang datang dari Rabbmu kepada engkau wahai Muhammad dan kaum muslimin, mereka akan bilang apa? Kami bersama kalian. Tuh. Ya, apa namanya bahasanya tuh? Nempel, apa bahasanya tuh? Menjilat, ya, menjilat. Ketika kaum muslimin lagi banyak, lagi besar, lagi powerful, menjilat mereka. Iya. Begitu. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim." Mereka itu orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi Allah tuh tahu persis dan akan membalas apa yang ada di hati mereka. Tahu persis, tahu banget ya. Ya. Sehingga kata Allah Azza wa Jalla, apa sih kalau kita dipertemukan dengan orang munafik, apa sih kira-kira trik yang perlu kita lakukan? Fa'arid anhum, satu, wa'idhum, dua, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, tiga yang perlu engkau lakukan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'arid anhum, maka a'rid anhum, yaitu berpalinglah dari mereka. Artinya enggak usah terlalu dibaperin dengan omongan dan celotehan mereka. Lanjut aja. Lanjut hidup, lanjut dakwah, lanjut amal, lanjut menuntut ilmu. Fa'arid anhum. Jangan berpalinglah dari mereka. Dari sini berpaling di sini berarti apa? Jangan tersibukkan dengan apa? Dengan perkataan mereka. Jangan tersibukkan dengan celotehan orang-orang munafik. Jangan merasa seolah-olah fitnah dan celotehan orang munafik itu akan memudaratkan antum. Enggak, itu hanya dunia saja. Fa'arid anhum. Berpalingnya dari mereka itu bukan berarti kita tidak mau menasihati, terus diam, terus udah 1000 kata nol gitu, enggak. Fa'arid anhum wa'idhum, dan berikanlah mau'idhah, nasihat. Berikanlah nasihat. Iya, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, ingatkan mereka. Sesungguhnya zikra, peringatan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang beriman. Barangkali di antara mereka masih ada keimanan yang dengannya kemudian bisa berkurang kemunafikan atau hilang. Maka wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Ya, perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Ya belughu, kata para ahli tafsir, sebagian maknanya adalah ya belughu fi anfusihim muballighan mu'athira. Coba cari kalimat-kalimat yang bisa sampai dan membuat ada bekas di hatinya.
kiasan-kiasan atau peringatan-peringatan yang membuat hatinya itu kepikiran gitu loh. Kalau bisa begitu. Atau makna lain dari waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, makna lain yaitu insahhum sirran fi anfusihim. Yaitu nasihatilah mereka secara secara sirri, secara diam-diam nasihatin. Empat mata gitu. Karena kalau nasihatin di depan publik, orang munafik itu makin keras dia. Karena ya orang munafik, namanya munafik gitu loh. Di hatinya udah ada kekerasan hati, ditambah dinasihatin di depan publik, ini kan menelanjangi, maka makin melawan mereka. Tapi kalau misalnya mau menerapkan waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, deketin dan nasihatin secara sirri langsung empat mata. Itu akan lebih membekas. Atau secara japri, atau nelpon langsung. Itu akan lebih membekas daripada dinasihati di publik langsung di depan orang-orang itu biasanya malah justru makin mengeraskan hati mereka. Dan memang kenyataannya kalau kita nasihatin orang secara personal itu biasanya lebih masuk. Nah, mengapa coba sekarang kalau kita bertengkar, mengapa kita saling tonjok dan saling pengen menjauh? Karena apa? Karena naturalnya orang ketika marah itu pengennya nonjok karena pengen apa? Menjauhkannya. Tapi ketika seseorang ketika marah dan keras pada orang yang dekat, karena dia menganggap jauhnya orang ini, makanya dikerasin suaranya. Makin keras berarti makin merasa jauh orang ini dari saya. Tapi ketika seseorang menasihati dengan lembut, bahasa lembut karena memang lembut, itu menunjukkan adanya kedekatan hati dan pengen mendekat. Itu bedanya. Iya. Ada nggak orang marah banget, tapi nggak keras-keras? Sini sayang. Enggak bisa, susah. Aktingnya juga susah itu. Ya. Lembut kemudian. Dengarkan saya sayang. Kalau marah banget itu enggak susah. Tapi kalau dekat sambil lulus dengerin. Antum jangan kayak gini. Pelan ngomongnya. Sampai dinasihati aja tidur. Ya, saking lembutnya gitu loh. Jangan kayak gini, enggak bagus kayak gini gitu kan. Orang yang dinasihati yang tadi keras kan melembut, melumer, mencair ya. Tapi memang ada tetap mental orang yang tetap keras hatinya. Udah jangan kayak gini. Gak usah nasihatin saya. Urus saja dirimu. Gitu. Masya Allah. Nah, ini keras nih. Nggak bisa dilawan keras juga. Sama-sama keras. Karena tidak semua problem difikskan harus dengan keras. Ya, bahkan kebanyakan tidak. Nggak bisa kan kita memasukkan benang ke lubang jarum dengan cara membadaikannya, nggak bisa. Melainkan harus dengan pelan-pelan sampai bisa masuk. Maka betapa adanya hal-hal yang detail itu harus dengan careful dan dengan pelan-pelan perlahan sampai tepat bisa masuk dan matching. Ya seperti itu. Dan orang-orang munafik karakternya beda-beda, namun ada common sense-nya antara mereka, yaitu apa? Antara lidah dengan hati itu berbeda. Maka kadang-kadang terhadap orang munafik itu treatmentnya lebih spesial. Kalau ahli maksiat, kita cukup menyadarin kemaksiatannya selesai karena dia tahu itu maksiat. Tapi orang munafik itu hilah dan juga berkelitnya mereka itu lebih besar. Makar mereka juga lebih besar. Boleh jadi ketika kita nasihati, oh iya dalam hati beda. Di belakang beda omongannya. Ya begitu. Ya jemaah sekalian, ini bab baru ya insyaallah kita lanjutkan bab ini insyaallah pada pertemuan mendatang. Yaitu kita akan membahas tentang masalah merusak di muka bumi, kerusakan atau sifat merusak di muka bumi dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dan menyelisihi hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin untuk kajian ini sampai sini aja, insyaallah mudah-mudahan sudah masuk waktu syuruk sepertinya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.